Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة والأخوات kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada manusia yang sukses yang sesungguhnya kalau menurut konsep Quran kecuali dia yang Allah selamatkan dari api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah kesuksesan yang hakiki para jemaah. Ini suksesnya hidup seorang adalah ketika dimasukkan ke dalam surga, diselamatkan dari neraka. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang dihindarkan, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka dia sungguh orang yang faz, yang beruntung, yang sukses. Ya. Dan diisyaratkan dalam banyak dalil bahwa orang masuk surga itu jangan sampai masuk neraka dulu baru masuk surga. Sehingga di dalam ayat ini tadi Allah mengatakan faman zuhziha 'anin nar, yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Doa yang diajarkan oleh Al-Qur'an bagaimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak cukup itu, tapi waqina adzabannar. Jadi minta kebaikan di dunia dan juga minta di akhirat kebaikan, maksudnya dimasukkan ke surga. Dan tidak cukup hanya masuk surga saja, tapi waqina adzabannar. Makanya doa minta surga itu cuma doa yang memang itu berpasangan, gak boleh ditinggalkan. Kalau kita minta surga harus juga berlindung dari neraka. Itu pasangan itu, nggak boleh salah satu saja. Jangan minta surga saja, ya, atau jangan dihindarkan dari neraka saja. Jadi harus dua-duanya. Makanya disebutkan dalam hadis, man sa'ala al-jannah thalatha marrat qalatil jannah Allahumma adkhilhul jannah. Siapa yang minta surga kepada Allah 3 kali, Allah masukkan ke surga. Dan surga akan mendoakannya. Apa kata surga? Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Berarti surga sekarang sudah ada, bahkan setiap ada orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala surga itu mendoakan. Kata surga doanya Allahumma adkhilhul jannah, ya Allah masukkan si fulan ini ke dalam surga. Dan tentunya doa surga ini mustajab jemaah. Maka jangan bakhil kita kalau doa terus doa jemaah. Kita tidak tahu doa yang mana yang diijabah, namun harus yakin doa kita ini diijabah oleh Allah. Lalu kata Nabi, "Wa man istajara minan nar
faqalatin nar Allahumma ajirhum minan nar. Dan siapa yang berlindung kepada Allah dari neraka 3 kali, maka neraka pun mendoakan, ya Allah, selamatkan si fulan dari api neraka. Jadi kesimpulannya para jamaah sekalian, seorang muslim, seorang hamba harus menjadi puncak cita-cita adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi memberikan arahan kalau minta surga minta yang tertinggi jemaah. Jangan minta surga levelnya level yang rendah. Karena surga itu bertingkat-tingkat. Ada 100 tingkat surga. Dan kalau minta surga minta yang paling tinggi. Kata Nabi, faida sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau kamu memohon kepada Allah, mohonlah surga firdaus. Fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah. Karena firdaus adalah surga yang paling tinggi dan surga yang paling wasat. Sebagian diterjemahkan paling tengah-tengah, ini keliru terjemahannya cuma. Wasat memang dari diantara makna tengah-tengah, tapi makna wasat itu ada 3 makna. Wasat itu bisa bermakna memang baina tarafain, tengah-tengah. Bisa wasat itu bermakna yakni al khair, yang terbaik, yang afdal. Dan wasat bisa bermakna adil. Dan 3 makna ini disematkan oleh Allah kepada umat Islam. Kuntum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Jadi kalian itu dijadikan Allah umat yang wasata. Ini 3 makna nih semuanya kena. Ya umat Islam itu umat yang pertengahan, umat Islam ya umat yang terbaik, dan umat Islam umat yang adil. Jadi wasat memang arti itu, tapi ketika diterjemahkan wasat ke dalam surga firdaus, maknanya bukan tengah-tengah cuma, tapi surga yang paling afdal, khairuha wa afdaluha. Jadi surga firdaus surga yang paling afdal, surga yang paling utama, ya. Dan Nabi sebutkan wa fawqahu, yakni di atas surga firdaus arsyur rahman, arasnya Allah. Jadi makhluk yang paling dekat dengan Allah itu aras. Jadi aras itu seolah-olah dia sakful firdaus atau sakful jannah. Jadi aras itu seolah-olah atapnya surga firdaus. Jadi surga itu masih kalah dengan tingginya aras. Maka Allah Subhanahu wa taala disifati dengan istiwanya di atas aras dengan sifat nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena Ar-Rahman menunjukkan nama yang menunjukkan sifat rahmat yang luas. Maka sangat tepat kalau disematkan dengan makhluk juga yang paling agung, paling besar, paling berat bobot timbangannya itu aras. Dan aras disifati di Quran berapa? 3 sifatnya. Aras disifati dengan Al-Karim, aras disifati dengan Al-Azim, dan aras disifati dengan Al-Majid. Ya. Aras Allah SWT. Jadi aras itu makhluk yang Allah istiwa di atas aras. Di dalam hadis qudsi para jemaah tentang nikmat surga, Allah menyebutkan, kata Allah, adattu li ibadiyas salihin. Kata Allah, aku siapkan. Berarti sudah ada surga itu. Dan ini akidah ahli sunnah. Beda dengan akidah Jahmiyah. Kalau kata Jahmiyah surga neraka sekarang belum ada. Karena secara akal, mereka kan main logika. Secara akal, untuk apa Allah ciptakan surga neraka penghuninya belum ada katanya. Subhanallah ya. Dalil-dalil sangat tegas sekali. Surga u'idat lil muttaqin, neraka u'idat lil kafirin. U'idat fi'il madhi yang menunjukkan sudah ada. Ya. Apalagi Nabi sering bersabda ya, uritun nar, aku ditampakkan neraka. Bahkan Nabi pernah masuk surga. Nabi lihat-lihat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nabi sering bersabda, aku lihat surga penghuninya banyak orang-orang fakir, aku lihat neraka banyak penghuni orang-orang para wanita. Menunjukkan surga sudah ada. Makanya kata Allah, adattu li ibadiyas salihin, aku siapkan sudah bagi orang-orang yang saleh apa? Kenikmatan yang ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ini nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata,
belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati sanubari. Jadi menunjukkan betapa demikian tingginya gitu jemaah. Makanya Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah taala dalam membantah orang-orang yang mengingkari sifat Allah, kata Syekhul Islam, jangan bicara sifat Allah dululah. Bicara saja sifat makhluk yang kita meyakini adanya makhluk tersebut, namun kita belum pernah melihatnya. Tapi makhluk itu ada. Yang pertama ruh, yang kedua nikmat-nikmat surga. Kalau demikian makhluk, ini kita sulit mencerna dengan akal kita, seperti ruh bahkan ada di jasad kita. Tapi kita tidak bisa menjelaskan apa itu ruh, bagaimana bentuknya, gak bisa, padahal dia makhluk. Kalau itu saya tidak bisa, bagaimana dengan kita memikirkan zat Allah, sifat Allah? Ya. Nah, ini dua contoh, dan di antara contohnya Syekhul Islam menjelaskan nikmat surga jemaah. Nikmat surga Allah sebutkan berbagai macam nama-nama nikmat, tapi kita tidak bisa untuk memastikan seperti apa. Jadi kalau kita mendengar nikmat surga seperti ini, seperti itu jemaah, itu hanya sama dalam hal nama saja. Hakikatnya tentu jauh lebih indah lagi, lebih nikmat, lebih lezat lagi. Kalau Allah menyebutkan di surga ada rumman, ada buah delima, jangan antum bayangkan delima yang keset yang punya di rumah depan antum itu, yang nanam delima antum keset. Jangan seperti itu. Demikian pula nikmat-nikmat lain di surga. Jadi di surga disebutkan nikmat itu hanya sama dalam nama saja. Hakikatnya jauh lebih lezat lagi. Baik. Nah, para jamaah sekalian, dalam kajian kita akan kaji salah satu bab dalam akidah. Dan di semua kitab-kitab akidah dibahas tentang masalah ini. Itu nikmat yang paling tinggi, puncak nikmat tertinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap buku-buku akidah pasti membahas ini. Kenapa? Karena ahli bid'ah dari kalangan Jahmiyah, dari kalangan Mu'tazilah, dari sebagian firqah Khawarij, di antaranya Ibadiyah, mengingkari ini. Nikmat surga yang paling tinggi. Ya. Jadi nikmat surga yang paling tinggi bukan bidadari cuma. Bidadari itu kecil. Apalagi yang dipikirkan makanan, minuman, nah, itu enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan nikmat puncak kenikmatan yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah untaian doa Nabi doa kepada Allah, as'aluka ladzata an-nazar ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Kata Nabi, as'aluka, aku memohon kepada engkau wahai Allah, ladzatan nazar ila wajhik, lezatnya memandang wajahmu, dan aku memohon kepada engkau ya Allah, syauqa ila liqa'ik, kerinduan untuk bertemu denganmu. Karena ada orang yang tak rindu untuk ketemu Allah, maka Rasul memohon kepada Allah agar diberikan kelezatan dalam memandang wajah Allah. Yang kedua, diberi kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa jemaah sekalian puncak nikmat tertinggi? Itu disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan meriwayatkan hadis ini dari sahabat Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Dalam hadis Muslim ini dijelaskan apa nikmat yang paling tinggi di surga. Nabi SAW mengatakan, idza dakhala ahlul jannatil jannah, apabila penduduk surga masuk surga, di dalam surganya Allah, maka Allah bertanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya, menawarkan nikmat. Yaqulullahu tabaraka taala, Allah tabaraka taala berfirman, turiduna syai'an azidukum. Kata Allah, mau tidak wahai penduduk surga, aku tambah kepada kalian nikmat. Ya. Maka penduduk surga kaget jemaah. Karena ini nikmat sudah sedemikian besarnya, hebatnya, apalagi nikmat yang kata Allah tambah.
Maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, wahai ya Allah, bukankah engkau telah putihkan wajah-wajah kami? Alam tudkhilnal jannah, bukankah engkau telah masukkan kami ke surga? Ini sudah merupakan cukup. Ya. Wa tunajjina minan nar, engkau sudah selamatkan kami dari neraka, ini sudah cukup. Gitu. Lalu apa lagi yang lebih besar nikmat dari ini semua, kenikmatan surga? Kata Nabi, fayakshiful hijab, maka tersingkaplah hijab. Tersingkaplah hijab. Hijab ini para jemaah yang menghalangi Allah, ya. Dan itu bukan berarti Allah diliputi oleh hijab, bukan. Yang jelas manusia tidak bisa melihat Allah langsung kecuali ada hijabnya. Maka kalau manusia ingin melihat Allah nanti di akhirat itu, dibukalah hijab. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijab, terbukalah hijab, akhirnya penduduk surga melihat wajah Allah. Lalu kata Nabi, fama'utu syai'an ahabba ilaihim, maka tidak ada kenikmatan yang lebih dicintai, disukai oleh penduduk surga minan nazar ila rabbihim azza wajal, daripada memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan nanti sebagai dalil bagi ahli sunnah wal jamaah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat kelak di dalam surga. Nabi membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, dan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna. Al-husna yakni jannah, surga. Lalu kata Allah dalam ayat ini, wa ziyadah, dan tambahan. Nah, Nabi mendefinisikan ziyadah, tambahan nikmat surga itu para jemaah sekalian adalah memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak kenikmatan surga yang paling tinggi. Dan nanti saya bacakan tafsir dari para ulama tentang masalah ini, yaitu an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Taib. Inilah yang dimaksud dengan pembahasan dalam kitab-kitab akidah dengan ru'yatullah namanya. Pembahasan ru'yatullah. Jadi ar-ru'yah itu ada dua. Kalau pembahasan dalam akidah, ru'yah itu maknanya memandang Allah. Tapi kalau dalam fikih, ru'yah memandang hilal maksudnya. Ya, ru'yah. Kalau mau Ramadan ya, itu melihat hilal. Dalam akidah maksudnya ru'yah, yakni memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada banyak dalil dari Al-Quran, dari sunnah, bahkan sunnah tentang masalah ru'yatullah ini derajatnya mutawatir. Nah, makanya kok bisa sehingga ahli bidah yang mengingkari ini dihukumi, sebagian ulama sampai menghukumi kafir. Orang yang mengingkari ru'yatullah itu kafir, sebagian ulama ya. Kenapa mengkafirkan? Karena dalilnya tegas di Quran, tegas dalam hadis-hadis, dan juga hadis-hadis mutawatir serta ijma'. Bahkan Nabi dengan tegas mengatakan, innakum satarawna rabbakum iyanan, sesungguhnya kalian bakal melihat Rabb kalian itu iyanan, bukan dengan hati melihatnya, bukan dengan pikiran, tapi iyanan, dengan mata kepala telanjang. Kok bisa? Bisa karena di akhirat kehidupan berbeda dengan di dunia jemaah. Di dunia tidak mampu melihat Allah, Nabi Musa contohnya. Tapi di akhirat semuanya berubah. Allah memberikan kekuatan. Ya. Orang di akhirat kelak jemaah, manusia jutaan, miliaran, triliunan tahun mampu berdiri di hadapan Rabbul Alamin. Ya. Matahari didekatkan 1 mil. Manusia telah tenggelam dengan keringatnya masing-masing. Mampu. Allah memberikan kekuatan. Taib. Nah, kita bahas para jemaah sekalian, ada mungkin 2 pembahasan, mudah-mudahan cukup. Pembahasan pertama terkait dalil-dalil baik dari Al-Quran, dari As-Sunnah tentang ru'yatullah. Dan yang kedua nanti pembahasan tentang siapa kelompok yang mengingkari dan mereka apa syubhatnya, serta nanti kita jelaskan bantahannya sebagaimana dijelaskan para ulama. Ya, jadi syubhat dan bantahannya di poin terakhir insyaallah. Baik. Sekarang kita kaji dulu beberapa kaidah. Yang pertama jemaah,
ajma ahlu sunnati wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah sepakat annal mu'minina, bahwa orang-orang beriman yarawna rabbahum fil jannah yaumal qiyamah. Perhatikan, sepakat ahli sunnah wal jamaah. Kenapa ahli sunnah yang sepakat? Karena ahli bidah enggak sepakat. Jadi kita katakan ahli sunnah wal jamaah sepakat bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah Rabb mereka di hari kiamat. Dan dalilnya yang pertama surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Dalilnya, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang beriman kelak di hari kiamat mereka berseri-seri. Kenapa? Mereka kepada Allah Rabb mereka memandang. Dan nadhara kalau pakai ila itu memandang dengan mata. Karena kalau nadhara pakai kata sambung muta'adinya fi, maka itu artinya merenungi. Nadhara fi. Kalau nadhara ila melihatnya dengan mata. Kalau nadhara fi maknanya apa? Merenungi tentang, yani memandang tentang gunung, tentang laut. Itu bukan melihat gunung, tapi merenungi tentang gunung, tentang laut. Contohnya, bahkan nadhara bisa bermakna menunggu, jemaah. Namun tentang melihat Allah di surah Al-Qiyamah ini nadharanya dimuta'adikan dengan kata sambung ila. Berarti ini enggak terbantahkan. Kalau yang dimaksud memandang dengan mata, Allah mengatakan ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabb mereka, mereka memandang dengan mata kepala telanjang. Itu nikmat. Dalil yang kedua para jamaah sekalian, surah Al-Mutaffifin ayat 23. Yaitu Allah Ta'ala berfirman, penduduk surga itu di atas dipan-dipan mereka, mereka memandang. Alal araiki yang durun. Al-Mutaffifin ayat 23. Memandang apa mereka ini jemaah? Tentu memandang setiap yang enak untuk dipandang, kata para ulama. Yani fahum yang durun ila kulli ma yatana'amuna bin nadhar. Yani memandang kepada setiap yang lezat enak untuk dipandang. Wa a'dhamuha, dan yang paling agung nikmatnya memandang di surga. Wa an'amuhu, dan yang paling nikmat adalah an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Plus termasuk memandang yang enak. Apa diantaranya yang enak dipandang ketika di surga? Memandang orang-orang yang dulu menghina kita ketika diazab di dalam neraka. Itu nikmat. Jadi melihat orang lain menderita itu enak kelak di hari kiamat. Jadi nanti yang ketika di dunia mengejek, menghina, memperolok, ya, itu lihat di surah Al-Mutaffifin di akhir demikian digambarkan dengan jelas di situ. Jadi orang-orang yang memperolok ketika di dunia dan yang diperoloknya itu nanti masuk surga, ketika melihat di surga, melihat orang-orang sedang diazab, orang-orang kafir, ya, yang memperolok-olok, itu nikmat memandangnya cuma. Allah berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu mereka yang mentertawakan kepada orang-orang yang beriman, mengejek, meledek. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman itu lewat di hadapan mereka, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Ya. Kayak benci gitu lihat orang berbuat ketaatan itu. Lihat tuh katanya ahli surga gitu. Bau surga lewat gitu. Orang mau ke masjid diledeknya. Wa idzan qalabu ila ahlihim, ketika mereka balik ke keluarganya, inqalabu fakihin. Mereka ketawa-ketawa. Tadi barusan ada ahli surga lewat, tadi barusan ada bau surga dan semisal diledeknya. Ya. Bahkan wa idza ra'uhum qalu inna haula'i ladhalun, sampai mereka mengatakan itu adalah orang-orang sesat. Jadi yang rajin ibadah, yang ada di atas ketaatan disebut orang-orang yang sesat. Lalu terbalik saat di hari kiamat, kata Allah, fal yaumal ladzina amanu minal kuffar. Barulah di hari ini kata Allah, orang beriman terbalik
kembali menertawakan. Cuman menertawakannya mana? Orang beriman menertawakannya di dalam surga ketika duduk di atas dipan-dipan. Mentertawakan, lihat tuh yang dulu menghina saya, menghina. Ya. Sedang diazab, disiksa. Nah itu nikmat melihat itu nanti jemaah. Itu nikmat. Ya. Alal araiki yang turun di atas dipan-dipan mereka memandang melihat. Ya. Jadi wajib sabar jemaah, karena orang yang ada di atas ketaatan akan mendapatkan gangguan, mendapatkan hinaan dan semisal. Ya. Dalil ketiga dari Al-Qur'an surah Yunus 26 yang tadi disebut oleh Nabi saat Nabi menyebutkan tentang nikmat yang paling tinggi di surga adalah memandang wajah Allah. Disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan al-husna. Apa makna husna? Al-jannah wa ziyadah, dan tambahan. Nah, tambahan ini ditafsirkan oleh Nabi langsung. Jadi maksud dengan az-ziyadah tambahan, yakni an-nadhar ila wajhillahi ta'ala, memandang wajah Allah Ta'ala. Dalam surah Qaf ayat 35 juga itu sebagai dalil yang keempat. Allah mengatakan lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Mereka di dalam surga memperoleh apa yang mereka inginkan. Ya. Lalu kata Allah, dan di sisi kami ada nikmat sebagai bonus, sebagai tambahan nikmatnya, itu memandang wajah Allah. Jadi setiap kata-kata ziyadah, ziyadah dan ziyadah dari makna nikmat surga yang dimaksud apa? Memandang wajah Allah. Dalil kelima dari ayat jemaah sekalian, ini sebagai pendalilan yang dibawakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, di antara dalil yang menunjukkan orang beriman di surga akan melihat Allah adalah surah Al-Mutaffifin ayat 15. Namun pendalilan dengan cara mafhum, bil mafhum, bukan mantuk. Dalil secara yakni tersirat. Tersirat apa tersurat ya? Kalau yang langsung disebutkan itu apa jemaah? Tersurat atau tersirat? Apa bedanya tersurat sama tersirat? Taib. Yang langsung itu tersurat. Itu kalau dalam pendalilan istilah dalam syariat kita itu disebutnya mantuk ya, tersurat. Adapun kalau sebaliknya itu tersirat, secara tersirat. Itu mafhum. Nah, Imam Syafi'i berdalil secara tersirat dari ayat. Allah akan berfirman tentang orang kafir. Orang kafir terhalangi dari melihat Allah. Kata Allah, kalla innahum ar-rabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak, kata Allah, bahwa mereka orang kafir terhijab terhadap Rabb mereka, tidak bisa melihat Allah. Orang kafir, kata Imam Syafi'i, kalau orang kafir terhijab melihat Allah, maknanya, mafhumnya secara tersirat berarti orang beriman. Kalau orang kafir terhijab melihat Allah, sebaliknya berarti orang beriman akan melihat Allah. Itulah pendalilan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Baik. Adapun dari hadis jemaah, derajatnya mutawatir. Derajatnya mutawatir. Yani banyak sahabat yang meriwayatkan, seperti di mana dalam sebuah hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Jarir bin Abdullah. Kata Jarir, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah duduk-duduk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana keakraban para sahabat. Duduk-duduk. Idh nadhar ila al-qamar lailatul badr. Tiba-tiba beliau Rasul melihat kepada bulan purnama. Lalu Nabi bersabda kepada para sahabatnya, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kelak seperti kalian melihat bulan ini, kata Rasulullah. Nabi jelaskan, la tudammuna fi ru'yatihi, tidak desak-desakan, tidak kesulitan dalam melihat Allah tersebut seperti kalian melihat bulan ini. Yang Nabi permisalkan jemaah bukan mempermisalkan objek yang dilihat.
Nabi tidak memisalkan Allah dengan bulan. Yang Nabi permisalkan adalah ar-ru'yahnya, bukan al-mar'i. Bukan al-mar'i, bukan objek yang Nabi permisalkan. Karena haram memisalkan Allah dengan makhluk. Bagaimana Rasul melakukan keharaman. Jadi yang Nabi permisalkan ru'yah. Yani cara melihatnya yang Nabi permisalkan. Jadi seperti melihat bulan. Dari 3 sisi jemaah. Dari 3 sisi. Kenapa diserupakan melihat Allah seperti melihat bulan? Dalam lafaz yang lain seperti melihat matahari di siang bolong terang. Dari 3 sisi. Yang pertama min haitsul wuduh, dari sisi jelasnya. Yang kedua min haitsul adad, dari sisi bilangannya, yang dilihat satu. Sebagaimana bulan juga satu, Allah juga satu. Yang ketiga min haitsu al-jihah, dari sisi arahnya. Iya, matahari di mana? Di atas atau di bawah? Kalau kita lihat matahari, di mana mataharinya? Di atas. Maka dari 3 sisi kesamaan inilah, ya. Jadi jangan salah, Nabi tidak sedang menyerupakan Allah dengan bulan atau dengan matahari, tapi cara pandangnya. Lalu kata Nabi, fa in istata'tum, ini diantara amalan yang supaya kita bisa melihat Allah. Diantara amalan kata Nabi, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin, seandainya kamu mampu tidak terluputkan salat qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubis syamsi, tidak terluput salat sebelum terbit matahari dan sebelum tenggelam matahari. Salat apa itu? Sebelum terbit matahari salat apa jemaah? Salat subuh berjamaah. Terus salat sebelum tenggelam matahari salat apa? Salat asar. Jadi salat subuh, salat asar, kata Nabi faf'alu, lakukanlah. Yani salat subuh, salat asar berjamaah di masjid ini menjadi sebab seorang akan diberi kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hadis-hadis semacam ini para jamaah banyak sekali. Dalam lafaz tadi disebutkan bahwa kita melihat Allah itu secara mata kepala telanjang, ya. Dan nanti akan kita jelaskan bagaimana kaum ahli bid'ah mengingkari masalah ini. Ya. Itu yang pertama. Kaidah yang kedua, ajma' ahlus sunnati wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat annal mu'minin, bahwa orang-orang beriman yarawna rabbahum fil urusat, akan melihat Allah juga di padang mahsyar. Kalau tadi di surga, kalau sekarang di padang mahsyar. Sepakat orang-orang beriman melihat Allah di padang mahsyar. Summa ikhtalafa, lalu ulama ahli sunnah berselisih pendapat fil munafiqina wal kuffar, tentang orang munafik dan orang kafir. Apakah melihat Allah juga atau tidak di padang mahsyar? Kalau di surga jelas. Orang kafir melihat Allah di surga? Emang orang kafir di mana? Pertanyaan jemaah, apakah orang kafir melihat Allah di surga? Ini yang salah pertanyaannya jemaah. Orang kafir enggak masuk surga, bagaimana melihat Allah? Ya. Orang munafik masuk surga, orang munafik? Bahkan munafik, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Justru orang munafik lebih dahsyat siksaannya di neraka jahanam daripada orang kafir. Jadi orang munafik di keraknya. Nah, jadi kalau orang kafir, orang munafik di surga, ini jelas enggak dibahas. Yang dibahas itu oleh ulama ahli sunnah, orang kafir dan orang munafik di padang mahsyar, apakah melihat Allah juga atau tidak sebagaimana orang beriman. Maka ada khilaf ulama kepada 3 pendapat tentang orang munafik dan orang kafir. Pendapat yang pertama para jamaah sekalian, bahwa kafir munafik ini semua melihat Allah di padang mahsyar. Kafir munafik melihat Allah di padang mahsyar. Pendapat yang kedua, yang melihat di padang mahsyar adalah hanya munafik dan orang beriman saja. Adapun orang kafir mahjub. Jadi orang kafir mahjub baik di padang mahsyar, lebih-lebih lagi di akhirat, di surga.
Dan yang ketiga para jemaah, yang melihat Allah di padang mahsyar hanya orang beriman saja. Hanya orang beriman saja. Jadi ada berapa pendapat tadi? 3 pendapat ya. Yang pertama semuanya melihat, mukmin, kafir, munafik dan manusia para jemaah di akhirat terbagi 3 golongan saja. Manusia di akhirat klasifikasinya hanya 3 golongan. Dan itu Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah. Pertama Allah sebutkan orang yang beriman, sifatnya di situ Allah sebutkan ada beberapa sifat. Allah sebutkan di awal surah Al-Baqarah ada 4 sifat orang yang beriman. Lalu Allah sebutkan orang kafir dalam 2 ayat tok ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. 2 ayat saja Allah jelaskan sifat orang-orang kafir. Namun ketika Allah jelaskan orang munafik berapa ayat? Dari mulai wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil sampai akhir ayat itu sampai belasan orang beriman Allah sebut cuma 4 ayat. Orang kafir 2 ayat saja. Orang munafik jemaah itu sampai belasan ayat. Ini menunjukkan betapa bahayanya nifak ini. Sampai Allah menurunkan satu surat lengkap namanya surah Al-Munafikun. Surah Al-Munafikun itu karakter asli munafik ada di surah Al-Munafikun. Ya, nah, di akhirat manusia 3 ini saja. Kaum mukminin, kaum kafirin, kaum munafikin. Jadi ada 3 pendapat ulama tentang masalah Allah dilihat atau tidak di padang mahsyar. Ada yang mengatakan semuanya melihat. Ada yang mengatakan hanya mukmin dan munafik saja. Dan ada yang mengatakan hanya mukmin saja. Pendapat yang kuat jemaah sekalian dari khilaf ulama ahli sunnah ini, pendapat yang kuat di padang mahsyar yang melihat Allah 2 golongan manusia. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua juga plus orang munafik melihat Allah di padang mahsyar. Dasarnya Al-Quran. Dasarnya Al-Quran. Dan kita bagi dulu manusia tadi terbagi berapa jemaah? 3 jenis ya. Yang pertama apa tadi? Mukmin yang murni lahir batin. Mukmin yang murni khalas, murni zahiran wa batinan. Yang kedua kafir yang murni lahir batin, kafir sejati. Yang golongan kedua. Yang golongan pertama mukmin sejati lahir batin mukmin. Yang kedua golongan apa? Kafir sejati lahir batin. Yang ketiga para jemaah golongan apa? Dohirnya apa dohirnya? Golongan ketiga. Dohirnya iman, dohirnya, batinnya, batinnya apa? Kufur. Orang munafik. Jadi orang munafik itu adalah orang yang yudhirul iman wa yubtinul kufra, yang menampakkan iman, dia sholat bersama kaum muslimin, bahkan berjihad bersama Rasulullah. Jadi dia tampakkan iman, tapi dia sembunyikan kekufuran dalam hatinya. Nah, di akhirat kelak para jemaah, ini keadilan Allah ya. Orang munafik itu kan sujud juga kepada Allah di dunia. Sujud tidak orang munafik? Sujud jemaah sekalian. Al-Quran menyatakan orang munafik wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau dia berdiri salat, orang munafik itu salat tapi dengan malas. Makanya asqalu salati 'alal munafikin salati isyail fajr. Salat yang paling berat bagi munafik salat isya dan salat subuh. Ya, jadi orang yang malas salat isya salat subuh ini alamatun nifaq. Alamatun nifaq. Taib. Nah, di antara keadilan Allah apa? Karena dia pernah sujud kepada Allah, orang munafik di padang mahsyar pun melihat Allah. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran di surah Al-Qalam ayat 42 dalilnya coba.
Dalam surah Al-Qalam ayat 42 dalilnya. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin, pada hari ketika betis tersingkap, wa yud'auna ila sujud, dan diseru untuk sujud, maka sujudlah orang beriman, namun orang munafik fala yastati'un, namun orang munafik tidak mampu sujud. Jelas jemaah? Ini menunjukkan kalau kita baca tafsir dan juga dijelaskan dalam hadis, ya, yang menjelaskan terhadap surah Al-Qalam ayat 42 ini adalah peristiwa di padang mahsyar. Manakala Allah datang para jemaah. Jadi Allah disifati nanti sifat al-maji atau al-itiyan, datang, sifat datang bagi Allah. Kapan datangnya Allah? Bukan di dunia. Allah disifati datang nanti di padang mahsyar. Dan ayatnya antum sering baca tiap hari dalam salat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yauma idzin bi jahannam. Itu kapan itu Allah datang dan para malaikat datang. Ini ahli bid'ah sulit mentakwil ayat ini. Kan ahli bid'ah tidak percaya Allah itu datang, sifat Allah datang mereka ingkari. Yang datang katanya malaikatnya. Dalam ayat ini dua-duanya disebut oleh Allah, malaikat dan Allah. Mau ditakwil apa lagi itu yang Allahnya datang itu? Allah datang untuk lifasril qada, untuk memutuskan perkara. Makanya jemaah sekalian, kalau memutuskan perkara kelak di padang mahsyar, itu Allah tidak wakilkan, tapi Allah langsung yang mengadili manusia. Allah langsung yang mengadili manusia. Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhumullah yaumal qiyamah laisa bainahu tarjaman. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah satu persatu tanpa ada penterjemah. Langsung Allah ajak bicara. Muslim kafir sama diajak bicara oleh Allah. Makanya apa makna dari hadis-hadis Nabi yang mengancam tidak diajak bicara oleh Allah? Seperti orang yang isbal itu tidak diajak bicara oleh Allah, diazab oleh Allah pedih, tidak dibersihkan, disucikan, tidak diampuni. Ya. La yanzurullah ilaihim, tidak dilihat oleh Allah. Apa makna tidak dilihat, tidak diajak bicara oleh Allah? Padahal dalam hadis tadi seluruhnya diajak bicara. Nah, dibedakan jemaah. Tidak diajak bicara sebagai ancaman, maksudnya tidak diberi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun kalau bicara bermakna menghisab, semua akan dihisab oleh Allah. Jelas bedanya? Rahmat. Jadi tidak dicuekin sama Allah itu orang-orang, salah satunya orang yang musbil. Ya. Taib. Nah, disebutkan dalam hadis kata Nabi tentang Allah datang di padang mahsyar untuk mengadili manusia. Ya. Fayaquluna as-saqu fa yakshifu an saqi fayasjudu lahu kullu mu'min. Kata Nabi dalam hadis panjang jemaah. Ini hadis tentang peristiwa hari kiamat, kita potong di tengah-tengah berkaitan dengan bab kita saja. Ini hadisnya panjang, diceritakan dari awal sampai akhir. Peristiwa di padang mahsyar jemaah, sampai disebutkan syafaat, ya. Sampai disebutkan bagaimana manusia digiring. Nah, di tengah-tengah hadis disebutkan bahwa ketika tersingkap betis, ya, dan yang dimaksud betis adalah sifat dan sifat Allah, maka sujudlah kepada Allah setiap orang yang beriman. Jadi di akhirat di padang mahsyar ada sujud di situ. Ketika Allah datang, orang-orang yang beriman semuanya sujud kepada Allah. Ya, tinggallah wa yabqa man kana yasjudu lillahi riyaan wa sum'atan. Tinggallah yang tidak bisa sujud, tapi dia tahu Allah itu datang, tapi dia mau sujud melo-melo, orang beriman gak mampu. Kata Nabi, tinggallah orang yang dulu di dunia pernah sujud kepada Allah, riya, sum'ah. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik mau sujud namun tidak mampu sujud. Nah, dari hadis ini para jemaah sekalian, dari hadis ini disimpulkan berarti di padang mahsyar yang melihat Allah siapa? Orang-orang yang beriman dan orang-orang munafik. Orang beriman sujud dan orang munafik ketika mau sujud tidak mampu sujud para jemaah.
Yang jadi pertanyaan, bagaimana melihat Allah di padang mahsyar? Bagaimana melihat Allah? Disebutkan di dalam hadis, yakni melihat Allah di padang mahsyar tidak seperti melihat Allah saat di surga. Jelas? Jadi melihat Allah di padang mahsyar tidak seperti melihat Allah di surga kelak. Kenapa jemaah sekalian? Ya, karena padang mahsyar posisi manusia penuh dengan ketakutan saat itu. Ya, beda dengan di surga, melihat Allah di surga melihat dengan penuh kelezatan karena sudah di surga. Tapi di padang mahsyar masih ketakutan. Dan bagaimana bentuk melihat Allahnya disebutkan dalam hadis. Kata Nabi, fayatihimullah, maka datanglah Allah. Dan antum kalau Allah disifati dengan sifat-sifat yang kita juga disifati dengan sifat itu, ingat kaidahnya, laisa kamitslihi syai'. Allah punya wajah, kita punya wajah. Allah punya tangan, kita punya tangan. Allah datang, kita pun datang. Allah turun, kita pun turun. Allah berilmu, kita pun berilmu. Allah hidup, kita pun hidup. Allah ada, kita pun ada. Kalau sifat-sifat ini para jemaah, wajib kita untuk menjauhkan, mengingkari keserupaannya dengan makhluk. Wajib itu. Jadi jangan sampai seperti ahli bidah yang mengatakan kalau Allah datang ya harus dipahami dengan datangnya seperti kita datang. Enggak boleh. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah sedikit pun, suatu pun. Perhatikan kata Nabi, datanglah Allah. Perhatikan, fi suratihi allati ya'rifun. Jadi di padang mahsyar datangnya Allah dalam bentuk yang orang beriman dan orang munafik tahu, dalam bentuk yang mereka tahu. Jadi melihat Allahnya bukan melihat seperti di surga, melihat di padang mahsyar adalah melihat ta'rifiyah namanya. Ta'rifiyah. Jadi hanya orang itu kenal, tahu kalau Allah itu datang, maka sujud orang beriman. Jelas ya, jadi bukan berarti melihat Allah ditunda, tapi Allah datang dan diketahui oleh orang beriman tentang sifatnya, tentang keagungannya, baru orang beriman sujud dia kepada Allah. Jadi penglihatan di padang mahsyar penglihatan ta'rifiyah. Penglihatan secara mengenal, pengenalan saja. Kenal saja dengan sifat-sifat Allah. Paham ya? Jadi ketika Allah datang, tahulah orang beriman, oh Allah datang. Maka sujud. Orang munafik pun tahu Allah datang, sujud, namun mereka tidak mampu sujud. Nah, disitulah perbedaan dari hadis Nabi ini disebutkan perbedaan melihat Allah di surga dengan di padang mahsyar. Tadi kata Nabi apa? Fayatihimullah fi suratihi allati ya'rifun. Allah datang dalam bentuk yang mereka kenal. Allah datang dalam bentuk yang orang-orang beriman, orang-orang munafik kenal. Sehingga mereka pun sujud. Ya. Nah, makanya bagaimana orang yang beriman ketika di surga kok kaget melihat Allah? Ya. Kok kaget? Bukannya sudah pernah melihat Allah juga di padang mahsyar? Maka jawabannya beda jemaah. Dari sisi mana perbedaannya? Ada 3 sisi perbedaan. Apa judul kita sekarang? Perbedaan melihat Allah di padang mahsyar dengan melihat Allah di mana? Di surga. 1. Ar-ru'yatu fil ursat yakhtalifu maqsuduha anir ru'yah fil jannah. Jadi melihat Allah di padang mahsyar berbeda maksudnya dengan melihat Allah di surga. Di mana ru'yatul ursat, di mana melihat Allah di padang mahsyar itu adalah ru'yatut ta'rifiyah, melihat dalam bentuk pengenalan saja. La ru'yat taladzud, bukan melihat dengan penuh kelezatan. Ya. Wat tana'um, bukan melihat dengan penuh kenikmatan, bukan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, datanglah Allah dalam bentuk yang mereka kenal. Berarti melihat di padang mahsyar melihat dengan sistem kenal saja, mengenal Allah itu saja. Itu yang pertama jemaah ya. Yang kedua jemaah,
Ar-ru'yah fil urusat, melihat di padang mahsyar, itu ru'yatun masyubatun bil khauf. Melihat Allah di padang mahsyar diliputi dengan rasa takut. Kenapa? Li'anna yaumal qiyamah, karena kondisi hari kiamat ahwalun azimah, perkara yang besar. Jemaah, wallahi, orang kalau belum menginjakan kaki di surga tetap nggak merasa aman, jemaah. Tetap nggak merasa aman. Tahu, khawatir, takut dahsyatnya hari kiamat. Kalau sudah kaki antum di surga, sudah nggak ada lagi rasa takut. Ya. Makanya orang yang diselamatkan dari azab api neraka oleh Allah bisa jadi karena azab-azab itu sudah diterima seketika di alam kubur, atau bisa jadi azab itu sudah diterima saat di padang mahsyar. Jadi azab bagi orang beriman terkadang berbuah nikmat, jemaah. Ada orang yang Allah selamatkan dari azab api neraka jahanam karena sebab azabnya sudah diambil saat di alam barzakh, atau sudah diambil saat di padang mahsyar. Bahkan saat mati saja orang Islam kalau mati itu kafarat, penggugur dosa, jemaah. Sekaratul mautnya orang Islam itu penggugur dosa. Kata Nabi SAW, al-mautu kafaratun likulil muslim. Sekaratul maut itu adalah penggugur dosa bagi setiap muslim. Makanya sekarat itu sakitnya sama saja, antara muslim kafir sekarat sama sakitnya, jemaah. Muslim kafir sekaratul maut sama sakitnya, yang membedakan keluarnya ruh saja. Tapi sakitnya sama. Sebagai apa? Sebagai bentuk ujian penggugur dosa bagi orang beriman dan sebagai perskot azab bagi orang kafir. Kalau orang kafir azab perskot itu, DP istilahnya. Nanti dilunasinya di neraka jahanam, kekal abadi selamanya. Adapun orang beriman, sakaratul maut sakit, penggugur dosa. Makanya Aisyah pernah mengatakan, aku nggak pernah cemburu, kata Aisyah. Aku nggak pernah iri kalau lihat ada orang meninggal kok ketok tenang. Aku ndak iri. Kenapa? Setelah aku saksikan bagaimana beratnya Rasulullah ketika sakaratul maut. Jadi jenengan jangan jadi tolak ukur. Ada orang sekarat senyum, padahal agamanya Konghucu misalnya. Senyum, masya Allah, terus naik senyum apa? Konghucu kok, tolak ukur bukan senyum itu coba. Atau ada orang yang beriman sekaratnya kayak berat, gedebak-gedebuk, kayak sakit, kayak berat. Ini sedang diuji oleh Allah. Jadi jangan sampai senyum katanya. Enggak ada dalil kalau senyum itu adalah husnul khotimah, enggak ada. Yang menjadi dalil apa aja nama di antara ciri, kalau dahi berkeringat baru itu. Itu pun ditimbang dulu. Walaupun dahinya berkeringat bukan berarti husnul khotimah kalau dia agamanya kafir. Jadi bukan tolak ukur, itu hanya mendukung saja. Kalau ada orang Islam, ya ahli ibadah, meninggal malam Jumat, alhamdulillah, bersyukur, gembira kita, ini tanda baik. Tapi tidak memastikan, wis tenang-tenang bapakmu ahli surga. Piye cirine? Malam Jumat meninggalnya? Ya akhi, bukan ahli surga, semoga ini husnul khotimah. Gak boleh memastikan surga. Gak boleh memastikan neraka. Itu kan akidah ahli sunnah, itu dalam kitab Ushul Sunnah Imam Ahmad bahas ini. Tidak boleh ponis surga, ponis neraka bagi ahli ibadah atau bagi ahli maksiat, gak boleh. Karena ponis surga neraka itu la budda minad dalil, harus dalil. Ya, adapun kita hanya berharap, kata Imam Ahmad. Orang Islam mati dalam keadaan taat, maka berharap dia masuk surga. Orang Islam mati dalam keadaan maksiat, maka kita khawatir. Kita khawatirkan dia. Makanya doakan. Kita khawatir cuma. Orang Islam mati sedang nenggak bir misalnya. Atau orang Islam mati lagi apa? Lagi rokokan. Ini orang Islam mati lagi rokokan, itu husnul khotimah atau su'ul khotimah cuma. Lagi gini mati misalnya. Rokok di tangan, mati. Itu su'ul khotimah atau husnul khotimah? Kok antum ragu jemaah, apa hukum rokok? Sunnah apa wajib? Jangan ragu, kalau merokok maksiat berarti ada orang Islam mati lagi rokokan, su'ul khotimah. Kita khawatir dia dengan azab Allah. Makanya doakan. Orang Islam mati bunuh diri, kita khawatir, kata Imam Ahmad.
Orang Islam mati bunuh diri kita khawatir, namun doakan, solatkan, karena kita khawatir. Bukan memastikan neraka, jangan. Ya. Taib. Terus yang keberapa? Yang ketiga ya. Ar-ru'yatu fil urusat, melihat Allah di padang mahsyar, laisat ru'ya istiqlaliyah. Melihat Allah di padang mahsyar itu bukan melihat secara khusus, secara tersendiri. Tapi yusyarikuna bainal mu'minin wal munafikin. Tapi melihat Allah di padang mahsyar adalah melihat gabungan seluruh makhluk, mukmin, munafik melihat Allah. Sementara melihat di surga adalah melihat secara apa jemaah? Kalau melihat Allah di surga melihat secara apa? Spesial, khusus. Jelas ya? Itulah segi tiga perbedaan melihat Allah antara di surga dengan yang di padang mahsyar. Nah, para jemaah sekalian, kalau kita membaca kitab-kitab tafsir yang menjelaskan terkait judul kita kajian di sore hari ini, bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Perhatikan, yang pertama perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar mengatakan, akram ahlil jannah 'ala Allah man yanzur ila wajhi ghudwatan wa 'ashiyatan. Kenikmatan yang paling mulia bagi penduduk surga adalah memandang wajah Allah pagi dan petang. Sumatala hadil ayat, kemudian Ibnu Umar membaca firman Allah, surat yang tadi dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah, yaitu surah Al-Qiyamah. Wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Lihat, ahli sunnah itu sesuai, kalau berdalil sesuai dengan juga dulu para salaf berdalil, karena memang mereka mengambil dari para salafus saleh dalam berhujah, beragama, berdalil ya. Imam Al-Qurtubi para jemaah menjelaskan firman Allah Ta'ala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Firman Allah tentang orang yang berbuat baik akan dimasukkan surga dan mendapat tambahan. Disebutkan, kata Imam Al-Qurtubi, ada hadis dari Anas bin Malik ketika Rasul ditanya tentang firman Allah ini, apa makna ziyadah. Jadi Imam Al-Qurtubi bawakan riwayat dari Anas bin Malik. Maka Nabi bersabda, ini tafsir langsung oleh Nabi, ini tafsir yang sangat kuat. Yani Al-Quran ditafsirkan oleh Rasul, oleh hadis. Apa kata Nabi? Az-ziyadah, yani maknanya an-nadharu ila wajhillahil karim. Tambahan dari tambahan nikmat yang dimaksud, jadi memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini pula kata Imam Al-Qurtubi, wa huwa qaulu Abi Bakar Siddiq. Ini pula pendapat Abu Bakar Siddiq. Ini pula pendapat Ali bin Abi Thalib. Ini pula pendapat Ali bin. Yani pendapat para sahabat meniru apa yang datangkan oleh Nabi SAW dalam pendalilan mereka. Imam Ibnu Katsir juga mengatakan, wa afdalu min dzalika wa alahu, yang paling afdal, yang paling tinggi nilainya, yakni penduduk surga mendapat nikmat, an-nadhar ila wajhil karim, ini memandang kepada wajah Allah yang mulia ya. Fa innahu ziyadatun a'dham min jami' ma'utuhu, karena tambahan berupa melihat Allah itu lebih besar dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga ya. Maka para jemaah sekalian, di antara doa Nabi tadi memohon kepada Allah agar diberikan kelezatan di dalam memandang wajah Allah dan diberikan kerinduan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi juga Imam Asy-Syafi'i menunjukkan berarti Imam Syafi'i akidahnya akidah ahli sunnah, akidah salafus saleh. Kata Imam Syafi'i, falamma an hujibu haula'i fi as-sakhati, manakala orang kafir, kata Imam Syafi'i, dihijabi oleh Allah dari melihatnya, kana fi hadza, ini sebagai dalilun ala annahum yarawnahu fi ridha, berarti orang beriman akan melihat Allah dalam keadaan ridha. Jelas ya? Makanya akidah Imam Syafi'i kalau ditanya, akidah Syafi'i apa akidahnya? Akidah Syafi'i, akidah Ahmad bin Hanbal, akidah Malik, akidah Abu Hanifah, seluruhnya akidah mereka satu. Tidak ada beraneka ragam madhab dalam akidah dan tidak boleh.
Muslim haram bermadhab, beraneka madhab di dalam masalah akidah, berjamaah. Berbeda dengan bermadhab dalam masalah fikih. Silakan mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, mau Maliki. Tapi dalam akidah tidak boleh seorang muslim kecuali hanya satu madhab, madhab ahli sunnah wal jamaah. Dan semua orang ngaku ahli sunnah. Asy'ariyah ngaku ahli sunnah, ngaku aswaja bukan ahli sunnah. Dan itu tidak merubah keadaan, karena yang menjadi ibrah adalah hakikat, bukan masalah pengakuan dan nama, bukan. Sebuah pernyataan yang sangat bagus para jamaah dari Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir, beliau menafsirkan ketika Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah berfirman, katakan Muhammad kepada manusia, kalau memang kalian benar cinta Allah, maka ikutilah aku. Jadi kalau bukti cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, ittiba kepada Rasul, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Imam Ibnu Katsir? Wa hadhil ayatul karimah hakimatun. Ayat yang mulia ini menjadi hakim, menjadi penentu, menjadi wasit atau menjadi barometer ala kulli man idda'a mahabbatallah, bagi setiap orang yang ngaku cinta Allah, ngaku cinta Rasul, walaysa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, namun dia tidak berjalan di atas jalannya Nabi Muhammad. Yani ngaku cinta Rasul tapi melakukan bid'ah, tidak berjalan di atas jalannya Rasul. Kata Imam Ibnu Katsir, wa huwa kadzibun fi da'wahu, maka dia dusta dalam pengakuannya. Maka yang penting bukan kita ngaku cinta Allah, cinta Rasul. Allah sama Rasul cinta ndak sama kita dengan cara kita ittiba kepada Rasul. Ya. Jamaah sekalian, sepakat para ulama kalau Nabi Muhammad itu wafat, meninggal dunia hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, sepakat ini hari wafatnya Rasul. Karena Nabi wafat di tengah-tengah para sahabatnya, sehingga dikenal kapan waktunya, kapan bulannya. Adapun lahirnya Rasul kapan? Di zaman jahiliyah. Sehingga khilaf para ulama, ada yang mengatakan Ramadan, bulannya khilaf, tanggalnya pun khilaf para jamaah. Yang sepakat karena ada dalilnya apanya? Hari lahirnya saja sepakat. Hari apa? Hari Senin. Makanya ketika Nabi puasa hari Senin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin adalah hari aku dilahirkan. Dan ini hanya kekhususan beliau kalau mau mempuasai diri sendiri jemaah. Rasul puasa hari Senin karena hari lahirnya. Taib, apakah dipraktikkan para sahabat yang lahir hari Jumat? Abu Bakar lahir hari Rabu, apakah Abu Bakar puasa hari Rabu? Tidak. Jadi mempuasai kelahiran hanya kekhususan Nabi. Kita boleh puasa hari Senin. Tapi kita yang lahir hari Jumat nggak boleh puasa. Puasa weton namanya. Ada yang puasa hari Sabtu karena lahir hari Sabtu, tidak boleh jemaah. Jadi mempraktekkan sunnah itu bukan harus kita praktekkan, tapi lihat bagaimana prakteknya para salafus saleh, para sahabat. Coba ketika Rasul meludahi Ali bin Abi Thalib ketika sakit mata, diludahi kan oleh Rasulullah Ali. Diludahin dan langsung sembuh, didoakan langsung sembuh. Lalu apakah kita langsung praktekkan kalau saudara kita sakit mata kita ludahi jemaah? Tentu enggak boleh, karena air ludah Rasul SAW adalah barokah, beda dengan air ludah antum penuh dengan bakteria. Kalau air ludahnya Rasul barokah dan boleh ngalap berkah dengan jasad Nabi, baik ketika masih hidup ataupun sudah wafatnya. Kalau sudah wafat perlu diperhatikan betul tidak itu adalah bekasnya peninggalan Nabi. Rambut Nabi, betul tidak pakaian Nabi, sendal Nabi, bahkan ada sampai bentuk sendal Nabi dijadikan jimat jemaah, itu yang bentuknya kayak begitu tuh. Itu katanya sendalnya Rasulullah SAW bentuknya seperti itu. Baik, maka ini tidak benar. Ya. Bahasan terakhir para jemaah sekalian adalah tentang syubhat dan bantahannya. Ya. Syubhat dan bantahannya. Di antara kelompok yang mengingkari ru'yah atau ru'yatullah adalah kaum Jahmiyah, kaum Mu'tazilah, kaum Rafidhah,
ya, termasuk kaum Khawarij yang diantaranya sekte Al-Ibadiyah. Sekte Ibadiyah Khawarij itu adalah sekte yang dikenal juga dengan sekte Wahabi. Wahabi yang disandarkan kepada sekte Khawarij Ibadiyah. Tapi namanya bukan Muhammad bin Abdul Wahhab yang ulama dituduh Wahabi, bukan. Ini Wahabi asli. Ya. Itu Abdurrahman bin Abdul Wahhab bin Rustum. Nah, itulah sekte Khawarij Ibadiyah para jemaah. Mereka mengingkari, termasuk yang menyimpang dalam masalah ru'yatullah adalah kaum Asy'ariyah. Jadi Asy'ariyah itu mereka asbatur ru'yah. Mereka menetapkan ru'yah. Allah katanya memang bisa dilihat di hari kiamat. Namun mereka mengingkari jihah, mengingkari arahnya. Paham ya? Karena kan Asy'ariyah akidah tentang di mana Allah. Asy'ariyah apa katanya? Allah katanya maujud bila makan. Ada tapi tanpa tempat. Dan ini ucapan gak pernah diucapkan oleh para salafus saleh. Atau mereka mengatakan Allah di mana-mana. Sehingga ketika menetapkan Allah bisa dilihat di hari kiamat kelak di surga, Asy'ariyah mengatakan Allah memang bisa dilihat namun bukan pada suatu arah. Di mana terusan? Ya pokoknya bisa dilihat itu saja. Di mana? Pokoknya bukan pada suatu arah, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tapi bisa dilihat. Iya, ya itu kontradiksi namanya. Namanya melihat berarti berhadapan tuh jemaah. Betul tidak? Melihat itu kan berhadapan. Maka ini kontradiksi. Jadi tetap mereka adalah kaum yang sesat dalam poin ini. Sama halnya Asy'ariyah mengatakan Quran memang kalam Allah, tapi ono tapi ini sama dengan ini. Allah bisa dilihat tapi ono tapi ini. Tapi tidak pada satu arah. Di mana arahnya? Pokoknya tidak punya arah. Sama halnya kata Asy'ariyah Quran kalamnya Allah, tapi apa tapi ini? Tapi kalamnya itu makna katanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengilhamkan makna kepada Muhammad, lalu Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengungkapkannya. Kalau gitu ya podo ae, berarti Quran bukan kalamnya Allah tapi kalamnya siapa? Muhammad, atau kalamnya Jibril sebagian mereka. Mereka khilaf, sebagian kalamnya Jibril, sebagian kalam Muhammad. Yang dimaksud kalam Allah itu kalam secara makna. Berarti intinya sama saja, mengingkari Al-Quran kalamullah. Kalau kita ahli sunnah mengatakan Quran kalamnya Allah, huruf-hurufnya, lapad-lapadnya, makna-maknanya, dan kalam Allah bisa terdengar oleh telinga. Siapa yang dengar kalam Allah di antaranya? Siapa? Nabi? Siapa? Siapa yang mendengar kalam Allah di antara manusia? Nabi Musa. Ya, terdengar kalam Allah. Jadi kalam Allah itu masmu' terdengar. Baik. Syubhat yang pertama berjemaah. Syubhat yang pertama. Mereka mentakwil firman Allah ila rabbihan nadhirah. Nadhirah di situ kata mereka itu bukan melihat tapi menunggu. Maka kita jawab. Yang jawab bukan Abu Ghazi, yang jawab para ulama ya. Bukan Abu Ghazi hebat, enggak. Kita hanya bacakan kalam ulama saja. Dan demikian para guru-guru kita, para asatidah kita kalau membacakan bantah ini bukan bantahan ulama yang membantah, cuma dibacakan saja. Bantahannya apa jemaah? Bantahannya memang kata an-nadhar dalam bahasa Arab itu memiliki makna tergantung bagaimana kata sambungnya. Kalau dimuta'adikan dengan ila maknanya melihat dengan mata. Kalau disambungkan dengan fi maknanya berpikir, tafakur. Kalau tidak disambungkan dengan apa-apa maka memang bisa bermakna menunggu. Contohnya di dalam surat Al-A'raf ayat 185. Nadhara disambung dengan fi, maknanya tafakur. Allah mengatakan awalam yanzuru fi malakutis samawat. Apakah mereka tidak memperhatikan? Nah, bukan melihat tapi memperhatikan karena nadhara dengan fi. Atau tidak dimutadikan dengan apapun bisa bermakna menunggu. Ya.
Contohnya misalnya dalam surah Al-Hadid ayat 13. Memang maknanya menunggu contohnya. Karena nadhoronya tidak disambungkan dengan kata apapun. Seperti tentang orang munafikin, orang munafikot ketika mau lewat di sirat, mereka minta nunggu. Mereka minta ditunggu oleh orang beriman karena orang beriman ada cahayanya. Ya, ungduruna naktabis min nurikum. Tunggu kami wahai orang-orang beriman, kami bisa mengikuti yakni cahaya kalian. Jadi memang bisa bermakna menunggu, tapi di dalam ayat ini tentang masalah melihat Allah itu nadharo pakai apa mutaadinya? Pakai apa di situ? Ila. Iya kan? Berarti maknanya salah kalau menunggu, salah kalau merenung, tapi yang benar melihat dengan mata kepala. Jelas ya? Syubhat kedua jemaah. Mereka berdalil Allah tidak bisa dilihat. Itu surah Al-An'am 103. Kata mereka, Allah berfirman, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah itu tidak bisa dijangkau oleh pandangan, tapi Allah yang menjangkau pandangan. Kata mereka berarti Allah tidak bisa dilihat. Ya, maka jawabannya apa jemaah? Jawabannya yang kita imani itu melihat bukan menjangkau. Kalau melihat itu hanya sebatas kita melihat dari arah depan, kita melihat. Tapi kalau menjangkau adalah meliputi semua sisinya. Itu menjangkau namanya. Maka yang dinafikan dalam ayat menjangkau Allah, betul kita setuju, karena tidak mungkin Allah dijangkau oleh makhluk. Di sini nggak ada tiang ya, kamera di sinilah ya. Saya dari sini hanya bisa melihat, ar-ru'yah namanya. Tapi kalau saya nanti ke situ, saya bolak-balik, depannya, belakangnya, atas, itu namanya saya apa namanya? Menjangkau itu namanya. Nah, Allah itu bukan dijangkau seperti itu. Kita nanti di akhirat hanya sebatas melihat Allah. Maka dalam ayat tidak ada pertentangan para jemaah. Syubhat yang ketiga, ya. Syubhat yang keberapa? Yang ketiga. Kata mereka, di dalam firman Allah surat Al-A'raf tentang Nabi Musa. Perhatikan, di dalam surah Al-A'raf ayat 143 tentang Nabi Musa enggak bisa melihat Allah. Ya, kata mereka Allah menggunakan lafaz dengan lan. Lan. Ketika kata Musa, walamma ja'a Musa limiqatina, ketika Musa datang memenuhi perjanjian kami, kata Allah, wa kalamahu rabbuhu, dan ketika Allah mengajak bicara dengan Musa, qala, maka Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah, tampakkanlah padaku, aku ingin melihatmu wahai Allah. Apa kata Allah? Musa, kata Allah, lan tarani, kamu lan tidak, tarani bisa melihatku, kata Allah. Kita jawab ini kan di dunia jemaah, tapi di akhirat lain lagi. Tapi kata mereka, lihat di sini, yang tidak bisa dilihat ini katanya dunia akhirat. Karena Allah menggunakan lan. Kalau lan kata mereka, ini mereka dari sisi bahasa ini membuat syubhatnya dari sisi bahasa. Karena kalau kata lan ini bentuk penafian yang selamanya, berarti maknanya dunia akhirat Allah nggak bisa dilihat. Lan tarani. Maka apa jawabannya jemaah terhadap syubhat ini? Jawabannya adalah dari dua sisi. Yang pertama dari sisi dalil Al-Quran, yang kedua dari sisi bahasa juga, dibantah oleh bahasa juga. Sekarang jawabannya adalah lan itu tidak benar bermakna selama-lamanya, tidak benar. Bantahan dari Quran dan bantahan dari sisi juga ahli bahasa. Bantahan dari Quran kalau lan tidak menunjukkan harus selamanya adalah
Surat Al-Baqarah ayat 95. Surat Al-Baqarah ayat 95 dengan surah Az-Zukhruf ayat 77. Jadi surat Al-Baqarah 95 Allah menafikan dengan lan, tapi di dalam surah Zukhruf ayat 77 justru Allah menafikan kalau lan bukan untuk selamanya. Jelas ya? Jadi dua surat ini antum ingat. Al-Baqarah 95 Allah sebutkan walan yatamannauhu abadan. Perhatikan di sini ada lan. Namun ternyata di surah Zukhruf menunjukkan lan itu bukan untuk selamanya. Dalam ayat ini Allah berfirman, dan orang-orang kafir itu lan tidak akan berharap mati selamanya. Dengan ucapan apa di sini Allah nafikannya dengan ucapan lan. Berarti orang kafir selama-lamanya tidak akan berharap mati. Namun ternyata tidak diterjemahkan selama demikian, karena di dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 justru orang kafir minta kepada Allah mati. Paham maksudnya? Maksudnya berarti lan yang ada di dalam Al-Baqarah tidak boleh diterjemahkan untuk selamanya, karena buktinya orang kafir dalam surah Zukhruf minta mati kepada Allah. Tapi dalam Al-Baqarah kan tidak mau atau tidak meminta kematian selamanya. Makanya lan tidak harus menunjukkan selamanya. Jelas ya? Karena dalam surah Az-Zukhruf ayat 77 apa kata Allah tentang orang kafir? Wa nadau ya Malik, dan orang kafir menyeru kepada malaikat Malik. Siapa malaikat Malik jemaah? Penjaga apa? Penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk, agar matikan saja kami oleh Rabbmu wahai Malik. Tuh kan? Berarti orang kafir minta apa? Minta apa? Minta mati kepada Allah. Tapi dalam Al-Baqarah Allah nafikan dengan kata-kata lan. Berarti lan tidak harus menunjukkan selamanya. Buktinya orang kafir minta kok mati kepada Allah. Nah, adapun dari sisi bahasa dijawab juga oleh Ibnu Malik yang memang ulama bahasa Arab. Apa kata Ibnu Malik? Ya. Wa man ra'an nafya bilan mu'abada. Kata beliau nih, siapa yang berpendapat kalau penafian dengan lan itu untuk menunjukkan selamanya, faqauluhu unbud, maka perkataannya tolak, enggak benar itu. Berarti terbantahkan sudah. Ya. Pemahaman mereka bahwa Nabi Musa tidak melihat Allah lan di sini untuk selamanya dunia akhirat, keliru. Tapi yang benar, di dunia Nabi Musa tidak bisa melihat Allah memang, namun di akhirat orang yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Nah, di dalam subat-subat yang lain banyak para jamaah, cuman ini yang paling banyak terjadi. Kesimpulannya adalah bahwa kita di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengimani dan meyakini bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah kelak di surga, bahkan itu merupakan puncak nikmat ya yang paling tinggi. Makanya ada orang Mu'tazilah meninggal dunia, oleh salah seorang dari ulama Ahlussunnah menyolatkannya. Namun menyolatkannya bukan mendoakan agar Allah mengampuni dan semisalnya, tapi doakan, ya Allah, si fulan ini tidak percaya bahwa engkau ya bisa dilihat kelak di surga, maka haramkan surga baginya. Jadi karena memang dia tidak percaya gitu para jemaah. Ini al-jaza min jinsil amal, balasan tergantung amalannya ya. Baik. Saya kira itu para jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan dari sebuah akidah yang sangat penting untuk kita meyakini dengan benar ya. Dan mungkin satu hal yang perlu kita sampaikan di poin ini bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk betul-betul mempelajari buku-buku akidah ya, yang itu dijelaskan bahasan seperti sekarang kita ini jamaah, ini terdapat di dalam kitab-kitab sunnah. Ini kitab-kitab usul sunnah, kitab syarah sunnah ya. Maka silakan dipelajari. Minta kepada
guru-guru kita untuk mengajarkan kitab-kitab sunnah, yani kitab-kitab akidah, yani prinsip-prinsip dasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan itu memang selayaknya setiap muslim yang apalagi baru paham dakwah salafiyah, baru paham dakwah sunnah, harus mengkaji dasar-dasar usul ahli sunnah wal jamaah. Saya kira cukup ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam, mohon maaf segala kekurangannya. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita. Dan alhamdulillah untuk di Masjidil Haram sekarang sudah mulai rapat lagi jemaah. Semoga ini tanda kebaikan bahwa corona atau covid segera akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga masker sudah boleh di ini. Ya mungkin tentu disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing ya. Kalau untuk di Saudi Arabia alhamdulillah di Masjidil Haram sudah mulai dibuka. Sudah mulai rapat yani softnya. Maka kita juga harusnya demikian, bahwa yang namanya darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Darurat itu disesuaikan dengan kadarnya. Ini kalau kadarnya berkurang ya dikurangi. Kalau memang bertambah ya ditambah. Demikian. Dan juga darurat itu hanya sekedarnya saja. Contohnya babi itu halal ketika darurat, ya sekedarnya saja untuk menyambung hidup saja. Bukan makan babi sampai kenyang. Apalagi dijadikan bekal pulang ke rumah. Jadi saat kelaparan saja. Demikian pula kita dalam sop renggang, ketika memang saat kondisinya seperti itu renggang, tapi kalau sudah aman rapat lagi. Kapan lagi ada renggang lagi. Demikian para jamaah, sesuai dengan kadarnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.